Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan suatu pekerjaan, yaitu memelihara, servis, serta memperbaiki IMS atau Engine Management System yang akan kita lakukan pada suatu kendaraan, yaitu Honda Mobilio tipe E tahun 2016. Nah, pada kegiatan kali ini yang kita lakukan yaitu kita akan memeriksa IMS itu sendiri, apakah terjadi trouble, apakah terjadi malfungsi, yang mana nanti akan kita ketahui dengan kita melihat hasil dari scan pada alat scan tool. Nah, alat scan tool yang kita gunakan yaitu G-Scan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan? Mari kita simak video ini bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai, ada alat, ada bahan, dan serta perlengkapan yang akan kita gunakan dalam melaksanakan pekerjaan kali ini. Apakah saja alat yang akan kita gunakan, bahan yang kita gunakan, serta perlengkapan apa saja? Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, bisa juga di sini kita akan menggunakan APD, yaitu di sini ada apron, lalu ada sarung tangan dan sepatu serta masker yang nanti akan kita pakai. Satunya ada kain racun, ada coverall, ada multitester tipe digital. Selanjutnya bisa dilihat di sampingnya ada scan tool. Scan tool yang kita gunakan yaitu scan tool dengan tipe G-Scan 2. Selanjutnya di sini ada kabel untuk penggunaan scan tool, yaitu kabel OBD tipe 2. Lalu di sini ada buku, yaitu buku manual book, serta di sini ada job sheet yang akan kita nanti lakukan bersama-sama sebagai dasar untuk praktik. Selanjutnya lagi di sini ada dryer atau pemanas yang nanti akan kita gunakan untuk memanaskan sensor. Ada dust lamp, ada termometer untuk kita ketahui suhu pada sensor atau aktuator yang akan kita ujikan nanti, dan ada lampu penekanan seperti ini. Tidak lupa di sisi samping sudah tersedia toolbox dengan berbagai macam perlengkapan lengkap di sini yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan praktek pada sistem IMS. Selanjutnya dan terakhir, untuk melindungi mobil ketika kita melakukan pekerjaan pada kali ini, kita akan pasang pengaman mobil, yaitu cover, baik itu cover fender beserta cover yang ada di interior. Ya, setelah kita ketahui bersama alat, bahan, serta perlengkapan untuk kegiatan praktek kali ini, maka kita akan mulai dengan kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan Carriger, yaitu kita akan menggunakan perlengkapan APD terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan APD yang lengkap, maka yang kita lakukan selanjutnya yaitu kita akan memasang cover untuk melindungi mobil ketika kita sedang melakukan pekerjaan praktik. Oke, kita mulai sama-sama untuk memasang di mobil. Setelah kita memasang cover pada mobil serta pada interior, lalu selanjutnya kita akan melakukan servis, melakukan pemeliharaan dan perbaikan IMS pada mobil ini. Oke, perlu diketahui kita hanya akan melakukan perlakuan, yaitu untuk 2 sensor dan 2 aktuator, yang mana 2 sensor tersebut nanti akan kita lakukan troubleshooting dan akan kita periksa apakah sensor tersebut masih bisa berfungsi atau tidak. Lalu kita periksa juga berapa nilai tahanan pada sensor tersebut dan kita sesuaikan dengan buku manual. Selanjutnya, perlakuan pada kedua aktuator juga sama,
Kita akan periksa apakah masih bisa berfungsi atau tidak, dan kita akan periksa nilai tahanannya, apakah masih sesuai dengan buku manual atau tidak. Oke, untuk selanjutnya mari kita coba lakukan bersama-sama. Oke, yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah dalam keadaan standar mobil ini memiliki kode DTC atau malfungsi. Kita akan menggunakan alat ini, scan tool, dengan bentuk scan tool. Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Pertama-tama, kita akan nyalakan dulu alat ini dengan menekan tombol power. Perhatikan, ada lampu dengan warna biru, ini akan menyala, dan alat akan mulai beroperasi. Oke, sudah menyala. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan kabel ini, kabel OBD2 menuju ke mobil. Setelah terhubung, kita akan nyalakan kontak. Kita nyalakan kunci kontak. Lalu kita lihat di sini, lampu DTC masih hidup. Ketika kita start, lampu DTC di sini akan mati. Oke, selanjutnya kita akan melihat alat scan tool ini. Kita akan coba cek menggunakan alat ini, apakah benar tidak ada kode DTC atau kode kerusakan dengan menekan pilihan opsi yaitu OBD. Kita tunggu dulu, alat ini masih membaca kondisi dari engine management system pada mobil ini. Ya, beginilah tampilan ketika pembacaan pada scan tool sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan memilih opsi yaitu diagnostic trouble code untuk mengetahui apakah ada kode DTC yang terbaca setelah kita melakukan proses pembacaan. Kita akan menekan pilihan ketiga ini. Nah, di sini menjelaskan bahwa pada hasil pembacaan tidak terdapat DTC atau tidak terdeteksi kerusakan pada sistem IMS. Oke, ini adalah hasil yang pertama. Selanjutnya kita akan coba melakukan suatu troubleshooting pada sistem IMS ini, yaitu masing-masing pada 2 sensor dan 2 aktuator. Oke, mari kita simak sama-sama proses troubleshootingnya. Troubleshooting untuk sensor yang pertama sudah kita lakukan. Apakah sensor yang kita trouble dan apakah kode tersebut terbaca pada alat scan tool ini? Mari kita ketahui bersama-sama. Bisa kita lihat di sini, kita pilih lagi diagnostic trouble code. Kita klik. Oke, di sini memberitahukan bahwasanya alat ini membaca pada sensor manifold absolute pressure atau biasa disingkat MAP terjadi malfungsi, sehingga di sini tampil bahwa sensor ini mengalami malfungsi. Dan apakah yang terjadi apabila kita melakukan start pada mobil? Oke, kunci kontak sudah pada posisi on, tinggal kita start. Oke, bisa dilihat lampu DTC pada speedometer menyala. Berarti betul ada suatu malfungsi atau kondisi yang tidak sesuai pada mobil ini. Lalu ketika tadi di start, posisi RPM awal drop, turun sampai dengan 500 RPM, yang mana harusnya 750 RPM. Oke, setelah kita ketahui
troubleshooting itu, mari kita cek dulu nilai tahanan pada sensor MAP dan kita periksa apakah terjadi kerusakan atau tidak. Bisa kita lihat di sini, ini adalah suhu yang terbaca pada sensor MAP yang tadi kita ketahui bermasalah. Suhunya kurang lebih yaitu 37 derajat Celcius, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba mengecek nilai tahanan pada sensor MAP ini. Bisa dilihat di sini, ini adalah hasil ketika pemeriksaan pada sensor MAP yang mana kita hubungkan yaitu probe pada terminal 1 dan terminal 2. Hasil tahanannya pada suhu yang sudah kita ukur yaitu 5,1 ohm. Selanjutnya ketika kita hubungkan probe pada terminal 2 dan 3, hasil tahanan yang terbaca yaitu 11,06 ohm. Oke, ketika kita hubungkan probe pada terminal 1 dan 3, hasil tahanan yang terbaca yaitu 6,79 ohm. Setelah kita ketahui nilai tahanan pada sensor MAP dan kita cocokkan dengan buku manual, maka kita akan memperbaiki sensor tersebut. Tadi posisi sensor MAP tidak kencang pada pemasangan soketnya, maka yang kita lakukan yaitu akan kita pasang dan kita pastikan sensor MAP tersebut sudah terpasang kencang bagian penghubung soketnya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan melakukan penghapusan DTC dan kita akan baca lagi hasil pembacaan DTC. Apakah penghapusan sudah berhasil atau perlu diulangi lagi? Kita akan coba hapus kode DTC-nya dengan kita memilih diagnostic trouble code. Masih terbaca. Lalu kita hapus dulu. Klik erase, lalu pilih OK. Oke, sukses ketika kita menghapusnya. Klik OK lagi. Dan ketika kita pilih diagnostic trouble code lagi, yang terjadi yaitu seperti ini. No DTC, berarti penghapusan kode DTC sudah berhasil. Selanjutnya, troubleshooting sensor yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Mari kita coba lihat bersama-sama hasil scan DTC yang kita lakukan ini. Kita pilih diagnostic trouble code lagi. Nah, di sini terbaca yang mana intake air temperature sensor mengalami troubleshooting, ya, IAT lebih tepatnya, mengalami troubleshooting. Selanjutnya kita akan meriksa dulu apakah benar komponen ini mengalami kerusakan dengan mengecek nilai tahanannya. Oke, mari kita lakukan bersama-sama. Setelah kita ketahui tadi kerusakannya pada sensor IAT, kita coba cek dulu IAT. Ini posisinya terletak di sini. Mari kita cek sama-sama dengan melepas dulu soketnya. Lalu kita lepas sensor ini dari rumah filter udara. Bisa kita lihat di sini, ini adalah sensor IAT yang sudah kita lepas. Ya, di sini akan kita periksa nilai tahanannya ketika suhu rendah dan suhu tinggi. Oke, kita cek dulu ketika nilai tahanan pada suhu yang rendah. Oke, di sini terbaca suhunya yaitu 32 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan coba cek nilai tahanan dengan menghubungkan sensor IAT ini kepada multitester. Probe positif dan negatif ke terminal pada sensor IAT. Nah, hasilnya kita lihat di sini yaitu 1,5 kilo ohm. Selanjutnya kita akan lakukan pemanasan pada sensor IAT ini sehingga kita bisa ketahui nilai tahanan ketika suhunya tinggi seberapa besar. Nilai tahanannya ketika suhu naik menjadi turun yaitu 0,98.
kurang lebih. Setelah kita periksa tahanan pada komponen YAT dan kita mencocokkan dengan buku manual, maka selanjutnya kita lakukan perbaikan pada sensor itu sendiri, yaitu dengan memasangnya kembali pada bagian soket dan pastikan soket terpasang dengan kencang sehingga tidak terjadi pembacaan kesalahan pada kode DTC kembali. Sensor sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang soketnya dan pastikan sudah terpasang dengan kencang. Selanjutnya kita akan menghapus DTC yang tadi terbaca dengan cara kita klik lagi diagnostic trouble code. Nah, ini masih terbaca, artinya akan kita hapus dengan klik erase yang ada di bawah sini. Lalu pilih OK. Success of erasing memory. Oke. Mari kita cek kembali apakah masih terbaca kode DTC-nya. Nah, ternyata sudah tidak karena di sini menunjukkan mode DTC. Dan selanjutnya apakah lampu pada speedometer, lampu mil menyala ketika kita starter atau sudah mati? Mari kita coba nyalakan. Ya, bisa dilihat pada bagian lampu mil sudah mati. Artinya tidak ada trouble atau kesalahan pada bagian sensor maupun aktuator. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan melakukan troubleshooting pada bagian aktuator. Yang pertama yang kita lakukan yaitu troubleshooting pada bagian coil. Kita akan melakukan troubleshooting pada satu coil saja, artinya pada satu silinder. Dan apa yang akan terjadi ketika troubleshooting dilakukan, mari kita simak bersama-sama. Coil pada bagian atau silinder ini soketnya terlepas. Selanjutnya kita cek pada bagian scan tool. Untuk mengecek kondisi atau kinerja aktuator pada scan tool, kita harus menyalakan terlebih dahulu kendaraan supaya dapat diketahui apakah aktuator masih bekerja dengan normal atau terjadi suatu kesalahan atau kerusakan. Mari kita coba starter dulu mobil supaya bisa menyala. Oke, putaran mobil sedikit agak pincang karena kita melepas salah satu koil sehingga pada salah satu silinder tersebut tidak terjadi pembakaran yang sempurna. Selanjutnya kita coba cek DTC di sini apakah menunjukkan malfungsi atau kesalahan. Kita coba cek. Nah, di sini terlihat ignition coil ya terdapat malfungsi karena tadi kita melakukan troubleshooting. Maka dari itu selanjutnya kita harus mengecek kondisi coil tersebut dengan mengecek nilai tahanannya apakah sesuai dengan buku manual atau tidak. Nah, ini adalah hasil ketika kita memeriksa coil dengan menghubungkan probe ke terminal 1 dan 3. Hasilnya yaitu 1,3 kilo ohm tahanannya. Ini adalah hasil dari pemeriksaan ketika menghubungkan probe ke terminal 2 dan 3 pada coil. Hasilnya yaitu 3,3 dan ini adalah pemeriksaan ketika menghubungkan terminal 1 dan 3. Hasilnya yaitu 3,3. Ya, setelah kita ketahui hasil dari tahanan coil ketika sudah diperiksa dan kita cocokkan dengan buku manual, maka selanjutnya kita akan memasang kembali coil pada soketnya dan pastikan soket itu terpasang dengan baik dan kencang. Soket pada coil sudah terpasang. Setelah kita memasang kembali soket pada aktuator yaitu coil, kita periksa DTC di sini. Nah, masih terbaca. Selanjutnya kita harus menghapus dulu supaya nanti tidak terjadi kode DTC yang muncul dengan menekan tombol erase di sini.
lalu klik OK. Oke, kembali, lalu kita cek kembali apakah penghapusan DTC sudah berhasil. Nah, pada hal ini sudah berhasil karena di sini menunjukkan no DTC. Dan selanjutnya kita cek pada bagian lampu mil di bagian speedometer ketika kita starter, apakah masih menyala atau sudah mati. Ya, lampu mil pada speedometer sudah mati. Selanjutnya kita akan melakukan troubleshooting pada aktuator yang kedua, yaitu aktuator komponen injektor. Soket pada injektor sudah terlepas di sini, ya, sudah terlepas. Setelah itu mari kita lihat hasil pembacaan scan tool pada bagian DTC-nya. Untuk membaca hasil scan tool, lebih tepatnya membaca hasil pembacaan aktuator berfungsi atau tidak, kita harus melakukan starter pada mobil. Supaya apa? Supaya bisa terbaca hasil dari pembacaan aktuator fungsi atau tidak. Oke, mari kita starter dulu. Setelah di starter, bisa kita dengarkan bahwasannya RPM sedikit tidak stabil atau sedikit pincang, dikarenakan salah satu injektor tidak berfungsi karena kita lepas soketnya, sehingga silinder tersebut tidak terjadi pembakaran karena tidak ada bahan bakar yang masuk. Oke, untuk memastikannya kita melihat kode atau pembacaan DTC di sini. Nah, bisa dilihat di sini tertera bahwasanya injektor mengalami trouble karena tadi kita melakukan troubleshooting pada bagian injektor seperti ini. Ya, ini adalah hasil dari suhu yang sudah kita ukur, kurang lebih seperti ini, suhunya rendah. Dan berikut ini adalah tahanan yang kita periksa, yaitu tahanan pada injektor. Hasilnya kurang lebih 11 ohm. Setelah kita periksa tahanan pada injektor tersebut dan kita cocokkan dengan buku manual, selanjutnya kita pasang kembali soket injektor dan pastikan soket terpasang dengan baik dan berpecah. Oke, soket pada injektor sudah terpasang di sini, ya, sudah terpasang dengan kencang. Ya, selanjutnya kita akan menghapus data DTC dari injektor yang sudah kita trouble tadi. Caranya sama dengan menekan diagnostic trouble code, lalu kita pilih erase untuk menghapus, tekan OK. Nah, success of erasing, berarti sudah terhapus dengan sempurna. Untuk mengeceknya kembali, coba kita lakukan pembacaan. Nah, no DTC at present time. Lalu kita coba starter mobil, apakah lampu mil masih menyala atau sudah mati. Ya, bisa dilihat lampu mil pada speedometer sudah mati, menandakan tidak ada gangguan pada IMS. Lalu bisa didengarkan juga suara engine di sini sudah stabil, tidak naik turun dan tidak terjadi pincang pada salah satu silindernya karena injektor sudah terpasang dengan baik dan benar. Setelah kita selesai melakukan pemeliharaan, servis dan perbaikan pada IMS, kita ketahui bersama IMS sangat berperan penting pada engine karena IMS adalah suatu kesatuan dari beberapa sistem, yaitu sistem bahan bakar, sistem elektronik, dan sistem pemasukan udara. Oleh karena itu, ketiga itu harus sinkron dengan baik dan pastikan tidak ada suatu kerusakan. Selalu periksa dengan menggunakan scan tool, lalu periksa juga dengan multitester apabila dibutuhkan, dan pastikan data tersebut sesuai dengan yang ada pada buku manual. Mari kita lepas bagian-bagian yang sudah kita pasang di bagian mobil ini. Kita lepas dulu, yaitu scan tool dari mobil. Untuk melepasnya, terlebih dahulu kita harus pastikan scan tool ini dalam kondisi mati. Kita mematikannya dengan menekan tombol power di
bagian sini. Nah, maka skandal akan mati. Oke, layar sudah padam, skandal sudah mati. Kita akan lepas kabel OBD ini dari mobil supaya skandal bisa kita simpan kembali. Ya, selanjutnya kita akan melepas cover yang sudah terpasang pada mobil. Dimulai dengan cover yang ada wadah interior terlebih dahulu. Kita akan melepas APD yang kita kenakan. Ya, sekian praktik yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Kita sudah melakukan dengan sesuai arahan, yang mana pemeliharaan, servis dan perbaikan sudah dilakukan dengan baik. Maka dari itu, saya harap dari video ini bisa diambil manfaat dan ilmu supaya nantinya video ini bisa diaplikasikan pada pembelajaran maupun kegiatan di luar sekolah seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.